Halo semuanya, nama saya Ted Taryu dan ini teman saya Stephen Bernardo, dan kali ini kami ingin mau merepresentasi tentang pengenalan, kontrol, dan audit sistem informasi. Dan presentasi kali ini kami ingin mau membahas tentang evaluasi yang kami sudah diskusikan untuk menjadi sebuah evaluasi yang sangat bermanfaat bagi kita. Baiklah, kita mulai. Materi pada presentasi kami ini, kita akan mengenali apa itu audit teknologi informasi dan apa itu audit TI, jenis-jenis audit TI, framework yang dipakai pada audit TI, framework dan standar lainnya, serta kesimpulan pada penggunaan audit TI. Untuk itu, mari kita mengenali apa itu audit TI. Pada era modern, terutama pada perusahaan berskala besar atau kita sebut sebagai enterprise, memiliki peranan penting dalam memegang data-data perusahaan yang berisi pelaporan kinerja sebuah perusahaan. Sebagian besar, stakeholder memerlukan kepastian bahwa informasi dalam laporan yang diberikan akurat dan bebas dari manipulasi data. Tentunya, audit teknologi informasi adalah sebuah peran baru bagi perusahaan dalam mengevaluasi dan mengamankan sistem informasi perusahaan dari ancaman dan dari berbagai adanya serangan cyber. Audit TI memiliki pengertian adalah sebuah proses evaluasi sistem berdasarkan standar internasional untuk memastikan efektivitas, keamanan, kelengkapan dan kepatuhan tata kelola TI sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit TI memiliki tujuan-tujuan dalam penerapannya pada perusahaan, yaitu adalah menjaga aset teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan data sensitif dari penggunaan yang tidak sah. Kedua, untuk menjaga integritas data agar dapat memenuhi kriteria penting seperti kelengkapan, keaslian, dan keakuratan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses audit. Menurut Ron Weber pada tahun 1999, jadi dari 5 tahapan pada audit TI, yaitu perencanaan audit atau disebut planning of the audit, pengujian kembali atau test of control, pengujian transaksi atau test of transaction, pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil test of balance or overall result, dan penyelesaian audit atau completion of the audit. Jenis-jenis audit TI terbagi menjadi 5 kategori utama, yaitu audit keamanan sistem, audit kinerja aplikasi, dan audit kepatuhan hukum, audit manajemen data, dan audit infrastruktur jaringan. Yaitu audit keamanan sistem, di mana proses evaluasi terhadap sistem komputer yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi jadinya kerentanan pada perangkat jaringan dan sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. Tujuan dari audit ini memastikan bahwa sistem sesuai dengan standar yang berlaku, mengidentifikasi secara keamanan dan perbaikan, serta pelaksanaan keamanan yang dibutuhkan pada sistem komputer. Untuk yang kedua, yaitu audit kinerja aplikasi, di mana proses evaluasi melalui aplikasi dan menilai pelaksanaan tugas, performa kerja, dan pengelolaan ekonomi suatu perusahaan dalam mencapai suatu sasaran yang diterapkan oleh perusahaan. Tujuan dari audit ini digunakan dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam perusahaan untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk yang ketiga, yaitu audit kepatuhan hukum, di mana proses evaluasi yang bertujuan dalam mengukur dan menilai sejauh mana suatu perusahaan dalam mematuhi peraturan dan kebijakan IT sesuai dengan ketentuan hukum dan pemerintah dan regulasi yang berlaku. Tujuan dari audit ini digunakan untuk meminimalisir risiko hukum dan meningkatkan kesejahteraan hukum. Untuk yang keempat, yaitu audit manajemen data, merupakan proses evaluasi yang melibatkan pengumpulan dan penilaian data melalui data internal, seperti data keuangan perusahaan, dan eksternal seperti tren pasar. Tujuan dari audit ini adalah untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi serta mendukung keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Untuk yang kelima, yaitu infrastruktur jaringan, merupakan proses penilaian dan pemeriksaan secara sistematis terhadap komponen sistem informasi yang meliputi jaringan yang dipakai oleh perusahaan sesuai dengan fungsi, keandalan, serta kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Tujuan dari audit ini adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan infrastruktur, serta mendukung pengambilan keputusan dan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Untuk selanjutnya, yaitu framework auditing TI. Framework audit TI yaitu merupakan kerangka kerja sistem yang dibutuhkan pada setiap perusahaan dan memastikan tata kelola TI agar dapat berjalan dengan baik. Tujuan diimplementasikan yaitu untuk menangani resiko dan pada implementasi TI serta menambah nilai teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Ada beberapa contoh framework yang paling umum digunakan oleh perusahaan, seperti yaitu ATL, ISO 20000, dan COBIT. Yang sekarang kita gunakan adalah COBIT 2019. Selanjutnya, yaitu implementasi teknologi ini dapat
pada informasi perusahaan dapat beberapa manfaat, yaitu meningkatkan sumber daya yang bisa dimanfaatkan, mendorong bisnis tanpa adanya redundansi, meningkatkan reliabilitas dan ketersediaan layanan TI, mengurangi biaya layanan TI, menyelaraskan dokumen, meningkatkannya interaksi dengan pelanggan, dan dapat menggantikan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak layak digunakan. Framework ada 3, yaitu framework COVID 2019. Pada sejarahnya, pada awal tahun 1990-an, digitalisasi semakin berkembang terutama pada sistem audit yang sudah memasuki proses teknologi informasi. Perkembangan ini membutuhkan COVID sebagai salah satu framework audit TI yang hadir pada masa tersebut. Pada awalnya, COVID tidak hanya berperan sebagai alat audit, namun sebagai panduan komprehensif dan membangun pendekatan yang terstruktur pada sistem informasi perusahaan, sehingga pengelolaan dan pengendalian TI pada perusahaan menjadi lebih efektif. Pengertian COVID-19 yaitu salah satu framework dalam pengelolaan audit TI yang memiliki peran dalam mengoptimalkan manfaat TI organisasi menjadi lebih efektif, meminimalisir risiko yang akan terjadi serta memastikan struktur TI perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Ini adalah manfaat dan prinsip-prinsip utama, yaitu manfaat COVID-19 perusahaan, yaitu meningkatkan kontrol dan akuntabilitas TI suatu perusahaan, memastikan keselarasan TI sesuai dengan strategi bisnis, mengidentifikasi pengelolaan risiko TI secara efektif, meminimalisir dampak pada insiden TI suatu perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap standar dan yang berlaku, meningkatkan kepercayaan dan transparansi bagi investor, mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI suatu perusahaan, dan meningkatkan nilai investasi. Pada COVID-19 memiliki prinsip utama, yaitu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi holder, memastikan pengelolaan TI dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis, memanfaatkan sumber daya TI secara optimal, menerapkan tata kelola dan manajemen TI yang terstruktur dan terukur, dan serta pengelolaan risiko TI secara keseluruhan. Dalam COVID-19 terdapat 3 komponen, yaitu tata kelola atau governance, di mana berperan dalam mengarahkan dan mengendalikan TI sebuah perusahaan berdasarkan prinsip dan memberikan pedoman yang terbaik untuk capai tujuan bisnis. Yang kedua yaitu pengelolaan atau manajemen, dalam memberikan dan menyediakan panduan komprehensif dalam pengelolaan teknologi informasi perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu jaminan atau insurance, di mana memastikan bahwa tata kelola dan manajemen teknologi TI dapat berjalan secara efektif, serta proses evaluasi risiko yang dapat terjadi. Manajemen risiko yaitu suatu usaha dalam membangun menangani potensi risiko melalui beberapa langkah seperti mengidentifikasi dan melacak sumber risiko, melakukan evaluasi serta menetapkan langkah lebih lanjut dalam meminimalisir risiko yang dapat terjadi. Adanya tujuan dan beberapa manfaat bagi perusahaan, yaitu tujuan manajemen risiko yaitu mengidentifikasi dan melacak sumber potensi risiko, menyediakan informasi serta laporan evaluasi bagi perusahaan, meminimalisir potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi stakeholder dan investornya, dan menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaatnya, dapat melindungi aset perusahaan dari berbagai ancaman, mendukung pengambilan keputusan strategi yang lebih baik, mengidentifikasi peluang baru yang dapat dimanfaatkan, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan aturan yang berlaku, meningkatkan reputasi perusahaan, lalu meningkatkan strategi keberlanjutan. Pada manajemen proyek adalah merupakan suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan secara dalam mengorganisir, merencanakan, serta mengerjakan proyek yang sedang berjalan hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Proses ini bertujuan agar perencanaan suatu proyek dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen proyek meliputi menentukan tujuan dan hasil yang diharapkan dari proyek, memahami dan mengendalikan ruang lingkup proyek, menetapkan jadwal dalam menyelesaikan suatu proyek, memastikan pengelolaan biaya sesuai dengan proyek yang berjalan, memanfaatkan sumber daya secara efisien, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang akan terjadi, menjamin kontrol terhadap kualitas dapat berjalan secara konsisten, memastikan pihak-pihak yang terlibat dapat memahami tujuan proyek, dan menutup proyek dengan tujuan yang telah tercapai. Pada tahapan manajemen proyek ada terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu inisiasi atau initiation, perencanaan atau planning, eksekusi atau execution, pemantauan dan pengendalian atau monitoring and controlling, dan penutupan atau closing.
Secara kesimpulan dari presentasi kami, secara keseluruhan, pelaporan melalui audit TI merupakan sebuah peranan penting bagi perusahaan kecil ataupun perusahaan besar, terutama dalam penerapan framework COVID 2019 yang dapat memberikan sebuah berbagai benefit seperti memudahkan perencanaan proyek yang sedang berlangsung, memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta dapat meminimalisir potensi risiko yang dapat terjadi. Audit teknologi informasi tidak hanya sekedar alat bantu perusahaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, namun audit TI juga dapat menghasilkan sebuah laporan yang dapat memberikan sebuah transparansi keuangan dan keakuratan pada pelaporan. Dengan adanya transparansi ini, dapat memungkinkan perusahaan untuk membangun kepercayaan dengan jangka yang lebih panjang terhadap para investor ataupun stakeholder yang terlibat. Serta dengan adanya transparansi ini, reputasi perusahaan di mata calon investor dapat menjadi sebuah keuntungan bagi mereka yang ingin menanamkan modal pada perusahaan itu. Baiklah, sekian dari presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.